Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja BEK 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan saya Veronica Dunio, guru pendidikan agama Katolik di SD Impres Cumbi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5 dengan tema Yesus Sang Mesias. Materi pokok Yesus mengajarkan pengampunan. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu dosen untuk pembelajaran selanjutnya, agar saya memberikan yang terbaik bagi seluruh peserta didik. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan bersama-sama. Ibu sangat senang kita bertemu lagi pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Nah, satu orang angkat doa, Sasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Silakan. Sebelumnya, Ibu absen. Baik, Hendra, kenapa Hendra dan apa? Abi? Sakit, mereka sakit deh. Terima kasih. Jadi hari ini kita mulai materi kita tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan bagaimana? Anak-anak bisa baca? bisa. Apa judulnya? Yesus mengajarkan pengampunan. Jadi pada hari ini materi kita tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Jadi sebelum masuk ini, Ibu tanya nih, materi kita minggu lalu tentang apa? Yesus dicobai di padang gurun. Untuk apa Yesus pergi ke padang gurun? Berdoa dan berpuasa. Berdoa dan Berpuasa. Tepuk tangan. Terus Yesus berpuasa di padang gurun selama beberapa hari? 40 hari 40 malam. Baik, terima kasih anak-anak. Ternyata kamu masih ingat materi kita minggu lalu. Baik, sama-sama tepuk tangan. Jadi itu materi kita minggu lalu tentang dicobai di padang gurun. Jadi hari ini kita lanjut Yesus mengajarkan pengampunan. Jadi sebelum mulai materi kita nyanyi dulu. Kita nyanyi bersama-sama supaya kita semangat. Kita berdiri. Dalam Yesus, 1, 2, 3. dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
Baik, kita lanjut materi kita pada hari ini tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan pengampunan. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang Yesus mengajarkan pengampunan itu, yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kembali kisah Yesus yang mengajarkan pengampunan orang berdosa. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna pengampunan dalam ajaran Yesus. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap saling mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menyampaikan pendapat dan bekerja sama dalam diskusi kelompok. Dan yang kelima, peserta didik mampu melakukan kegiatan diskusi kelompok dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, Yesus mengajarkan pengampunan. Mungkin anak-anak pernah dengar atau mengetahui tentang pengampunan. Apa itu pengampunan? Siapa yang bisa angkat tangan? Nadia. Memaafkan. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Mungkin masih ada yang lain arti dari pengampunan itu. Sansa. Pengampunan adalah memaafkan orang yang berbuat salah. Tepuk tangan untuk Sansa. Jadi itu tentang pengampunan. Jadi pengampunan itu adalah memaafkan orang yang berbuat salah. Jadi memaafkan orang yang berbuat salah. Jadi kita sebagai manusia pasti sering melakukan kesalahan. Kita pasti sering melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada yang tidak pernah? Semua pernah tuh? Kita melakukan kesalahan. Jadi di situ dikatakan pengampunan. Saling mengampuni seperti Yesus di dalam kitab suci banyak cerita tentang pengampunan. Tentang Sakeus yang diampuni oleh Yesus dosanya. Sakeus bertobat. Terus ada lagi perempuan yang berbuat zina. Jadi perempuan yang berbuat zina dibawa oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Untuk diadili. Tetapi Yesus mengampuni dosanya. Begitu juga Sakeus. Dan yang terakhir ini sebentar tentang anak yang hilang. Tentang anak yang hilang. Bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Coba anak-anak, mungkin ada yang tahu apa kata kunci dari pengampunan. Yang pernah kamu dengar cerita Yesus mengajarkan pengampun itu, dia mengampuni Sakeus, dia juga mengampuni perempuan yang berzina. Misalnya dalam kehidupan kita sehari, apa kata kunci dari pengampunan? Baik, Evan. Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Tepuk tangan untuk Evan. Mungkin masih ada yang lain. Toleng. Jujur. Tepuk tangan untuk Toleng. Sansa. Memaafkan. Tepuk tangan untuk Sansa. Itu tentang pengampunan. Kata kuncinya itu. Karena kita sebagai manusia yang tidak sempurna, pasti pernah berbuat salah kepada sesama manusia, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat kita bermain. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan kepada teman
kita minta maaf. Begitu juga teman yang sudah disakiti. Jangan lupa, atau kalau teman yang sudah berbuat salah meminta maaf, kita harus mengampuni dia. Oke? Terus dalam doa, doa tadi, doa pembukaan. Sansa memimpin doa tadi. Doa apa tadi? Doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami juga ada kata-kata yang tentang pengampunan. Masih ingat apa kata-katanya? Atau coba bagaimana kata-katanya dari doa Bapa kami tadi tentang pengampunan? Boleh? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tepuk tangan dulu. Ada kalimat di dalam doa Bapa kami yang mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi hampir setiap kalau kita berdoa Bapa kami, di situ dikatakan kita minta ampun kepada Tuhan dan kita juga mengampuni sesama saudara. Jadi sekarang kita nonton video bagaimana di dalam cerita video tadi sebentar tentang pengampunan. Jadi indahnya mengampuni. Video tentang indahnya pengampunan. Bisa terang? Pas. Kita sudah sama-sama tadi menonton video. Sudah? Bagaimana videonya tadi? Sedih. Apa? Itu video. Terus ada berapa toko-toko dalam video tadi? 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Sebutkan. Jadi toko dalam video tadi ada 3 orang. Ada Beka, Julia, dan kakak dari Beka. Terus bagaimana sikap Beka setiap kali ketemu dengan Julia? Angkat tangannya bisa. Nah, ini 3. Selalu mengejek Julia. Dia selalu mengejek Julia. Tepuk tangan dulu. Mungkin masih ada lagi yang lain? Nadia. Selalu menghina Julia. Selalu menghina Julia. Tepuk tangan untuk Nadia. Oleh karena itu, mengapa Julia menangis atas sikap Beka kepadanya? Tolen. Karena Julia merasa sedih. Karena Julia merasa sedih. Tepuk tangan untuk Tolen. Karena Julia
Jangan bersedih dan sakit hati. Terus, apa yang dilakukan Julia ketika Beka mengalami kecelakaan? Jeva Menolong Beka. menolong Beka. Tepuk tangan untuk Jeva. Mungkin masih ada lagi yang lain? Levi Membawa Beka ke rumah sakit. membawa Beka ke rumah sakit. Tepuk tangan dulu. Jadi, pelajaran kita tadi dari video itu, kita harus saling memaafkan, saling mengampuni satu sama lain. Seperti Beka dan Julia. Saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Anak-anakku, baik. Jadi sekarang kita masuk ke cerita kitab suci. Sebelum masuk ke cerita kitab suci, kita tepuk semangat. Ya, berdiri. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Masuk ke cerita kitab suci. Tentang pengampunan. Jadi dalam kitab suci ini Yesus memberikan atau menceritakan tentang indahnya pengampunan itu, tentang mengampuni itu dalam Injil Lukas. Yang Bapak kitab suci buka Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Tentang anak yang hilang. Bagaimana? Kita baca sama-sama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena anakmu telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkanlah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi itu Injil. Tentang apa Injilnya tadi? Tentang anak yang hilang. Jadi setelah kita membaca bersama-sama Injil tadi, jadi marilah kita mengerjakan soal. Sekarang kita diskusi, masuk ke dalam kelompok masing-masing. Balik sudah tinggi, masuk ke dalam kelompok. Kelompok satu, kami kelompok satu. Kelompok satu, ini kelompok 2 Kelompok 2 ada sebelah kelompok 3. Jadi yang kelompok 1 ayah, kelompok 2 sulung, kelompok 3 busuk. Ya. Tulis terserah. Bagaimana sikap dari anak musuh dalam cerita kitab suci Lukas? Lukas bab 15 ayat 11 sampai 23. Kita sudah diskusi bersama-sama. Satu orang yang catat. Administratif. Sebentar baru presentasi. Bagaimana? Sudah? Semuanya sudah?
presentasi sudah maju ke depan berkelompok satu orang yang baca tentang apa terus teman-teman yang lain melihat dan menanggapi sebentar kalau ada yang perlu diangkat. Gimana sudah? Kita mulai sudah? Kelompok 1 ya, maju kelompok 1. Pergi semua. Di sini. Ya, kita yang lain melihat mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, Ibu guru dan teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kami. Tuliskan atau sebutkan WhatsApp yang ketiga tentukan. WhatsApp atau singkatan ayah dalam bersuci tentang anak yang bersama. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau gitu, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk mereka. Yang berikut kelompok 2. Ya, kelompok 2 maju. Sudah? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana? Ada tanggapan? Tidak ada lagi. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali. Batak dari anak bungsu dalam kitab suci dan dia sudah bertobat. Sudah? Ya, dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana? Ada tanggapan? Ya. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3 tentang anak yang hilang. Jadi di situ ada tokoh ayah dan juga tokoh anak sulung dan anak-anaknya. Di situ mereka berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Dan yang pertama tadi dari ayah. Ayah itu Tuhan Yesus. Orang yang sudah kita sakiti. Tetapi kalau kita sudah minta maaf, kita merasa lega. Kita merasa bahagia kalau kita sudah minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, kalau sebelumnya kita merasa bersalah. Baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Sekarang ya, duduk kembali di tempat atau di posisi masing-masing. Berbagi LKPD sudah. Kamu isi di sini. Bagaimana kamu? Jangan. Tidak. Satu-satu masing-masing tulis di bawah, langsung isi di situ, langsung di bawahnya jawab nomor 1 apa isinya, nomor 2 sebutkan satu kisah Yesus mengampuni atau berinteraksi dengan orang yang dianggap berdosa yang kamu pelajari hari ini. Yang kedua, menurutmu mengapa Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni? Yang ketiga, bayangkan seorang temanmu melakukan kesalahan kepadamu. Tulislah satu kalimat bagaimana kamu akan
menunjukkan sikap mengampuni kepadamu. Berikut, pernahkah kamu meminta maaf kepada seseorang? Bagaimana rasanya setelah meminta maaf? Yang belum berjalan. Jadi anak-anak, terima kasih. Kamu sudah mengerjakan LKPD dan hasilnya memuaskan. Berarti anak-anak tadi mendengar betul apa yang Ibu ajarkan dan juga mendengar video tadi dengan baik, melihat gambar-gambar yang pertama Ibu lihat tadi. Yang pertama Ibu berikan tadi kepada anak-anak. Jadi hasilnya sangat memuaskan. Ada beberapa orang yang nilainya 100, tetapi ada yang masih 80. Tetapi hasilnya sudah memuaskan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Sudah mengerjakannya dengan baik. Terima kasih anak-anak. Jadi itu tadi sama dengan yang di LKPD ini. Jadi disitu dikatakan ada banyak tadi orang yang sudah diampuni oleh Yesus dosa. Yesus mengampuni dosa mereka. Yesus tidak memberi hukuman kepada mereka. Tetapi Dia mengampuni dosa. Seperti tadi setelah Ibu melihatkan kepada kamu gambar perempuan yang berbuat zina. Dia tidak memberi sanksi, tapi Dia memaafkan. Dia mengampuni perempuan yang berbuat zina. Begitu juga Zakheus, yang orang-orang Farisi bilang Zakheus itu orang berdosa, tetapi Yesus pergi mengunjungi rumahnya dan mengampuni dosa dari Zakheus. Begitu juga banyak di dalam kitab suci tentang perumpamaan dari Yesus tentang pengampunan. Seperti yang telah kita baca tadi dalam kitab suci tentang apa? Anak yang hilang. Jadi di buku kita doakan itu. Mana sebelum doa tepuk semangat dulu supaya kita semangat. Masih semangat? Kita kalau masih semangat ya kita berdiri, tepuk semangat dulu ya, baru doa tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, kita berdoa satu orang pimpin doa. Amin. Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelajaran ini. Ajarilah kami untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kuatkanlah hati kami agar mampu memaafkan dan mengampuni, tidak menyimpan dendam dan menjauhi kebencian, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.